Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, beliau berkata, ada seseorang yang memuji orang lain di sisi Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, celaka kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kalimat ini diucapkan oleh beliau berulang kali. Kemudian beliau bersabda, siapa saja di antara kalian yang tidak boleh siapa saja di antara kalian yang tidak harus memuji saudaranya, hendaklah dia mengucapkan, aku mengira si fulan itu demikian, dan Allah lah yang lebih tahu secara pasti kenyataan sesungguhnya. Dan aku tidak memberikan pujian ini secara pasti, aku mengira dia ini begitu, dia ini begini, dan begitu seadanya. Jika dia mengetahui dengan yakin tentang diri saudaranya itu atau yang dipuji. Hadis riwayat Bukhari nomor 200 2662 dan hadis riwayat Muslim nomor 3000. Nah, artinya ketika kita memuji seorang, kita bisa menggunakan eh, kalimat yang yang sebenarnya bahwa Rasul sendiri tidak setuju kalau kita memuji ya, karena akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau memang kita ingin mengucapkan memuji seseorang, harusnya kalimat yang kita lakukan itu sebatas yang saya tahu. Kita gunakan kalimat misalnya sebatas yang saya tahu, atau kalau berdasarkan lahiriahnya dan Allah lah yang lebih tahu bahwa si fulan itu orangnya baik, atau ungkapan-ungkapan semacam itu. Nah, ini diriwayatkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. Beliau juga berkata, Nabi SAW mendengar seseorang memuji orang lain secara berlebihan. Lalu Nabi bersabda, engkau membinasakan atau engkau memotong punggung kawanmu itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2663 dan hadis riwayat Muslim nomor 3001. Nah, artinya apa? Rasulullah saja tidak mengizinkan atau tidak membolehkan seseorang memuji orang lain secara berlebihan. Nah, artinya berlebihan dalam memuji ini bisa terjadi karena beberapa hal, di antaranya pujian berlebihan dalam arti tidak ada pujian pada diri seseorang yang dipuji. Artinya asal muji saja atau serampangan, yaitu pujian karena diberi bumbu-bumbu kebohongan atau pujian yang rekayasa, misalnya memuji orang lain sebagai orang dermawan, padahal sebenarnya faktanya dia tidak demikian. Nah, ini tidak dibolehkan. Yang kedua, pujian itu berlebihan karena orang yang dipuji tidak selamat dari sikap ujub. Boleh jadi orang yang dipuji itu akan menjadi bangga terhadap dirinya sendiri, atau dia menjadi terlalu GR dengan pujian tersebut. Nah, dia tidak menyangka bahwa dirinya itu memiliki sifat atau kedudukan sebagaimana dalam isi pujian tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya dia tidak mau lagi beramal dan tidak mau lagi berbuat kebaikan karena merasa sudah bangga dan puas atas pujian dari orang tersebut. Nah, inilah pujian yang mengada-ada. Inilah sebenarnya yang tidak dibolehkan. Artinya kita sengaja memuji seseorang itu karena ingin minta perhatian dari orang tersebut. Nabi bersabda, jika engkau melihat orang yang memuji, maka taburkanlah debu di wajahnya. Begitu kerasnya Rasulullah ya. Ini hadisnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 302. Artinya apa? Kalau ada orang lain memuji kita, kalau memang bisa kita ambillah debu, kita siram ke wajahnya. Artinya jangan kita mengharapkan pujian. Kemudian di dalam riwayat yang lain, sahabat Al-Miqdad radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk menaburkan tanah di muka orang yang memuji-muji. Hadis riwayat Muslim nomor 3002. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, pujian adalah sembelihan. Ini dapat dilihat di dalam Fathul Bari nomor 477 karya Ibnu Hajar.
Nah, artinya apa? Jika tidak mengandung unsur terlarang di atas, maka tidak masalah jika jika kita memuji orang lain di hadapannya. Tapi karena adanya larangan-larangan demikian, maka sebaiknya janganlah kita memuji, karena memuji ini tidak baik bagi orang yang dipuji. Tapi jika pujian tersebut tidak mengandung unsur-unsur terlarang, maka tidak apa. Ya, misalnya perbuatan ataupun sebagaimana perbuatan dan ucapan Nabi SAW memuji sebagian sahabatnya yang diriwayatkan di dalam hadis Amir bin Sa'ad. Beliau mengatakan, aku mendengar ayahku berkata, aku belum pernah mendengar Nabi SAW berkata kepada seseorang yang berjalan di muka bumi ini bahwa dia adalah calon penghuni surga kecuali kepada Abdullah bin Salam. Nah, ini contoh pujian yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3812 dan hadis riwayat Muslim nomor 2483. Nah, dalam hadis ini terdapat pujian Nabi kepada sahabat yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Nah, kenapa beliau memuji sahabat Abdullah bin Salam itu sebagai penghuni surga, ya? Nah, karena memang ada beberapa hal yang ditunjukkan oleh sahabat itu yang menyebabkan dia adalah sebagai salah satu penghuni surga. Atau bisa juga pujian Nabi SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa Abu Bakar bukanlah orang yang sombong, ya, sebagaimana sabda Rasulullah, engkau bukan termasuk mereka atau orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari nomor 6062. Nah, kalau kita melihat contoh hadis-hadis pujian dari Nabi ini kepada sahabatnya, ini adalah pengecualian dari hadis-hadis beliau yang melarang untuk memuji orang lain. Kemudian An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dan menjelaskan tentang kompromi dua jenis hadis di atas. Terdapat banyak hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang bolehnya memuji orang lain di hadapannya. Para ulama mengatakan metode untuk mengkompromikan hadis-hadis di atas adalah bahwa hadis yang melarang itu dimaksudkan untuk orang yang berlebihan dalam memuji, atau pujian yang lebih dari sifat yang sebenarnya, atau pujian yang ditujukan kepada orang yang dikhawatirkan tertimpa fitnah sebagai ujub dan sebagainya ketika dia mendengarkan pujian pada dirinya. Nah, sedangkan orang yang dikhawatirkan tidak tertimpa fitnah tersebut baik karena bagusnya ketakwaannya dan kokohnya akal dan ilmunya, maka tidak ada larangan memuji di hadapannya. Itu pun jika pujian tersebut tidak pujian yang serampangan. Bahkan jika pujian tersebut menimbulkan adanya maslahat, misalnya semakin semangatnya dia untuk berbuat kebaikan dan meningkatkan kebaikan, atau kontinu dalam berbuat baik, misalnya pujian yang ditujukan kepada anak-anak supaya orang lain pun meneladani orang yang dipuji tersebut, maka jika ada masalah semacam ini, hukumnya dibolehkan atau bahkan dianjurkan. Nah, adapun penyebab timbulnya hati ingin dipuji ini ada beberapa hal. Yang pertama, adanya rasa bangga di dalam diri dengan kesempurnaan yang ada di dalam diri dan menginginkan orang lain terus mengetahuinya. Kalau ada hal semacam ini yang tidak dibolehkan. Ya, inilah yang dikatakan yang dilarang karena adanya timbulnya rasa bangga atau sombong. Karena kalau kita tahu orang-orang yang sombong itu tempatnya adalah di dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar. Coba bunda-bunda lihat surat Az-Zumar surat ke-39. Surat ke-39 ayat 72. Iya, ya.
Saya bacakan artinya saja. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, makanya ini yang tidak dibolehkan sebagaikan hadis yang pertama tadi, sehingga Rasulullah sampai demikian marahnya, ya, sampai ingin kalau ada orang yang memuji kepada kita, ambil pasir, lemparkan ke wajahnya, ya. Karena jangan sampai kita merasa bangga, jangan sampai kita merasa sombong, merasa ria akibat pujian tersebut, karena dampaknya akan sangat luar biasa, yaitu kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam bagaikan ayat ini. Jadi sama sekali orang-orang yang berlaku sombong, merasa bangga diri, maka tidak ada tempat yang lain kecuali masuknya ke dalam neraka jahanam, dan dia akan dimasukkan tanpa hisab. Jadi langsung saja dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya ambisi seseorang untuk menguasai hati pemujanya. Ya, adanya ambisi seseorang untuk menguasai hati pemujanya. Jadi kalau memang benar pujian itu adalah tulus, bagus. Tapi kalau yang tadi, yang dari hadis yang tadi, artinya dia memang hanya ingin mengambil hati orang yang dipujinya. Nah, ini akan bahaya, ya, karena seseorang itu akan berusaha untuk berbuat terus untuk mengambil hati orang yang memujinya. Jadi kedua-duanya itu tidak ikhlas atau tidak tulus, karena Allah hanya menginginkan hal yang sebenarnya tidak dibolehkan. Yang ketiga adalah kecintaan terhadap dunia. Disinilah semuanya bermuara. Sebagaimana Rasulullah bersabda, mencintai dunia adalah sumber kesalahan. Nah, kenapa? Karena hubud dunia. Ya, orang yang terlalu mencintai dunia, maka Allah akan melarang, ya, artinya Allah akan memberikan kesempatan kepadanya untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam surat Hud, ya, dalam surat Hud, silakan Bunda buka lagi, ya. Hud, ya, dalam surat Hud itu surat ke-11, ya, surat ke-11. Silakan Bunda lihat di dalam surat Hud ayat ke-15 dan 16. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan atau tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, inilah dia. Ini yang kita takutkan, karena adanya kecintaannya terhadap dunia. Makanya kita tidak dibolehkan terlalu cinta kepada dunia, karena apabila kita mencintai terlalu dunia, Allah tidak akan memberikan kebahagiaan itu di akhirat nanti.